Bari Ramadhani dengan NIM 24.72.032309. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 metode penting yang digunakan dalam pemeriksaan mikrobiologi, yaitu yang pertama metode ALT, angka lempeng total, dan kedua metode MPN, most probable number, dan yang ketiga adalah methylene blue pada susu. Ya, di sini saya akan menjelaskan metode ALT, angka lempeng total. Nah, bahan yang digunakan adalah sampel air keran dengan larutan pengecer pepton. Nah, yang pertama siapkan medium PCA dan sterilkan menggunakan autoclave pada suhu 121 Celcius selama 15 menit. Lalu dinginkan hingga suhu sekitar 45-50 Celcius sebelum digunakan. Untuk pengenceran sampelnya, ambil 1 mili sampel dan masukkan ke dalam 9 mili larutan buffer steril. Pengenceran 10 pangkat min 1, langkah pengencerannya bertingkat hingga 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 3, dan seterusnya sesuai kebutuhan. Lalu untuk penanamannya, ambil 1 mili dari setiap pengenceran dan masukkan ke dalam cawan Petri steril. Tuangkan 15 mili PCA hangat ke dalam cawan, kemudian putar perlahan hingga tercampur merata, biarkan media memadat. Nah, untuk selanjutnya inkubasi cawan pada suhu 35-37 Celcius selama 24-48 jam secara terbalik agar uap air tidak menetes ke media. Lalu setelah selesai inkubasi, hitung koloni yang tumbuh pada cawan dengan jumlah koloni 30-300 CVU. Hitung di luar rentang ini dianggap tidak valid, terlalu sedikit atau terlalu padat. Nah, lalu kita akan lanjut ke metode MPN. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan metode MPN. Nah, metode ini digunakan untuk memperkirakan jumlah bakteri dalam sampel cair, terutama untuk mendeteksi bakteri coliform. Nah, sampel yang saya gunakan kali ini adalah pentel yang sudah saya haluskan. Nah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama lakukan pengenceran bertingkat pada sampel. Nah, siapkan tabung reaksi yang berisi media cair seperti lactosabon sebanyak 3 atau 5 tabung untuk setiap tingkat pengencerannya. Nah, lalu masukkan 1 mili sampel ke dalam masing-masing tabung. Setelah itu inkubasi tabung pada suhu 35-37 derajat Celcius selama 24-48 jam. Setelah itu amati tabung yang menunjukkan hasil positif, yaitu adanya perubahan warna, kekeruhan, atau pembentukan gas. Setelah itu catat jumlah tabung yang positif di setiap pengenceran. Lalu cocokkan hasilnya dengan tabel MPN untuk mengetahui perkiraan jumlah bakteri per mili dalam sampel. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan metode methylene blue redutase pada susu. Nah, untuk metode ini digunakan untuk menilai kesegaran dan kualitas susu berdasarkan aktivitas bakteri. Semakin banyak bakteri, semakin cepat methylene blue menghilang warnanya. Nah, kali ini saya menggunakan sampel susu coklat. Untuk yang pertama, ambil 10 mili susu ke dalam tabung reaksi steril. Setelah itu tambahkan 1 mili larutan methylene blue. Setelah itu homogenkan, campur, lalu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah selesai, amati perubahan warnanya. Jika warna biru hilang dalam waktu kurang dari 2 jam, maka berarti susu mengandung banyak bakteri atau kualitasnya buruk. Jika warna biru bertahan lebih dari 6 jam, maka berarti bakteri sedikit, susu masih segar dan berkualitas baik, bagus untuk dikonsumsi. Metode sederhana dan cepat dan efektif untuk memantau kesegaran susu secara mikrobiologis. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai prosedur kerja metode ALT, MPN, dan methylene blue redutase pada susu. Ketiganya sangat penting untuk pemeriksaan mikrobiologi karena dapat membantu memastikan keamanan dan kualitas bahan pangan.
Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Pendika Ramadhani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.